Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah, selamat sore juga ya akhi. Nih, Gimana? Ada pertanyaan atau ada sesuatu yang membuat Anda itu sulit untuk memberi jawabannya? jadi macam ini. Nah, Aku tuh saya tuh pernah dengar orang yang memiliki ilmu-ilmu gaib, katanya bisa melihat jin, bisa ngobati orang sembuh penyakit, bisa kayak itu seperti apa sih orang seperti itu tuh? ini pertanyaannya hubungannya apakah orang ini patut ditiru atau gimana, atau kita hanya memberi jawaban tentang keadaan orangnya? Nah, itu bagaimana orang itu bisa seperti itu? Oh ya, yang pertama, jadi istilah itu dalam Islam itu ada yang namanya mempelajari ilmu hikmah. Jadi orang yang bisa terbang, bisa mengeluarkan jin di dalam tubuh atau mengobati penyakit, ada namanya ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah ini sangatlah mudah mendapatkannya bagi yang mempelajari. Kalau bagi ada berjari, Itu nah ya. Jadi mudah untuk mempelajari dan mau mengamalkannya. nah, Dengan syarat kita itu biasanya kalau sudah mempunyai ilmu hikmah bisa mengobati orang. Kalau tidak kuat ilmu syariatnya, itu akan bisa membuat kita nyimpang. jadi contohnya macam mana kalau ada ilmu syariat? Jadi modal nih. Jadi seperti ini. Kan biasanya kalau orang udah mempunyai bisa terbang, ilmu bisa terbang ataupun bisa mengobati orang, itu syariatnya tidak bisa. Nanti lama kelamaan itu seakan-akan dipanggil orang, akhirnya namanya angkat, sholat itu belum bisa dijaga 5 waktu dengan berjamaah. Kalau dia pembohong itu kayak mana? Kalau masalah pembohong ini adalah masalah kemanusiawi. Nah, Soalnya pembohong ini kalau dikatakan khilaf ya sesekali pun, kita kan sebagai manusia bukan seorang nabi, ya wajar lah, tapi jangan setiap kali. Yang masalahnya inti sekarang ini nih, banyak orang yang bisa mengobati orang seperti orang yang penyakit, bisa ngeluarin jin, bisa terbang, bisa jalan di atas air, tapi dia tidak mengajarkan syariat. Contohnya salatnya nggak terjaga. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa jadi mendapatkan ilmu hikmahnya ini membuat Allah memberikan istidrat kepadanya. berarti Allah murka dengan dia ya. Jelas dia mempunyai ilmu yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa mengobati orang, tapi dia tidak mengerjakan syariat yang diperintahkan Allah. Justru orang yang meninggalkan salat ini lebih bahaya hukumannya bagi orang-orang yang bisa mempunyai ilmu hikmah. Oh, jadi macam tuh ya. Iya, jadi modal nih Sob. Jadi jin itu, iblis itu pinter. Bahkan dikatakan itu sampai-sampai malaikat itu ilmunya kalah. Amalannya, segi ilmunya, ibadahnya, ketaatannya. Jadi tidak heran bagi ada orang yang pinter ilmu-ilmu yang mantap-mantap lagi, tapi dia tidak sholat. Tidak heran kita. Soalnya apa? Dia punya guru namanya setan. Kalau kita sebagai umat Islam bertolak belakang dengan setan, jelas-jelas setan itu adalah musuh kita. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau kini tuh orang macam tuh ngobatinya macam mana lah? Kalau orang yang telah diistidratkan. Becepet ke laut. Jadi orang yang sudah seperti itu sangat sulit. Bisa, cuman sulit. Soalnya ibaratkan seperti ini nih, dia tuh namanya udah harum. Jadi kalau kita yang tidak ada nama di masyarakat, kita mau memberi nasihat kepada mereka itu orang-orang yang masya Allah bisa terbang segala tapi tidak sholat, kita dianggap seperti anak bayi yang baru berjalan. Jadi ilmu yang kita beri nasihat kepada mereka, mereka tidak akan dengar. Kecuali ada orang yang mumpuni, ulama-ulama yang namanya sudah harum, insya Allah dengan izin Allah akan bisa. Jadi seperti itu. Mungkin untuk sore ini pertanyaan itu aja dulu. Jadi kalau orang macam tuh Ya. jadi kalau macam tuh cepet ke laut deh. Kalau nyoba tobat, dempu dah Tuhan dosanya. Kalau mau tobat, jangankan orang seperti orang kafir tobat masuk Islam itu aja diampuni dosanya, apalagi orang yang sudah Islam cuma melenceng itu pasti diampuni oleh Allah. Kalau orang tuh tidak tahu macam mana, dia tuh telah melenceng. Justru pertanyaan yang seperti ini tidak masuk akal. Awalnya dia itu bisa terbang, pasti dia mempelajari ilmu hikmah. Awalnya mempelajari ilmu hikmah pasti biasanya itu
dalil-dalil dan amal-amalnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Cuman dia salah menyelewengkan amalan tersebut. Oh, jadi macam tuh. Oh iya macam tuh lah. Wah, ya. Iya ya. Dino kau tahu tuh tah? Oh guru ngatop tang. Oh, tang nyata. Oh tang tapi dia ada kita tahu tang. Oh, iyalah gak. Jadi seperti itu sobat. Oh, jadi seperti itu ya. Yo. Nah, jadi kalau kalian ingin belajar ilmu khidmat, kuatkan syariat kalian terlebih dahulu. Kuatkan iman kalian terlebih dahulu. Jangan basing-basing. Karena ilmu itu pasti ada tingkatannya. Jangan kalian basing-basing dalam mempelajari ilmu hal tersebut. Iya. Karena akan membahayakan diri kalian sendiri. Ingat sobat, ingat. Ini pesan Kiai Salam. Semoga bisa jadi Kiai beneran ya kan. Amin. Semoga kami berdua bisa jadi Kiai. Amin. Barakallah. Mungkin jadi seperti ini. Kalau ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, jangan terlalu meyakini. Kita lihat syariatnya dulu. Yang pertama kita lihat itu sholatnya. Bahwa sholat untuk zaman sekarang ini sangat lemah bagi umat Islam untuk mau mengerjakannya. Bisa ilmu terbang, bisa ngobatin orang, seakan-akan sholat itu tidak ada artinya. Wah, iya. Bahkan sholat itu lebih penting. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Iya. Gitu sahabat. Kini neda banyak orang tuh, orang tuh bisa ngobati orang. Pas dengar suara azan pura-pura tuli beda. Itu napa ya? Pura-pura kak atau Tusuk bala pakai bilang mereka. Iya, tuh lah pura-pura kak beda. Seakan-akan tidak mendengarkan lagi. Iya, tuh. Ada azan, nggak mendengar. Aurat nggak ditutup, sulit. Tapi bisa ngobatin orang. Udah nggak usah diikuti orang seperti itu, tidak usah didengari. Itu bisa membahayakan bagi kita. Soalnya setiap pembicaraan yang dari mulutnya itu bisa memberikan efek kepada kita. Soalnya kata guru saya mulia saya itu Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin, beliau berkata, kalau kita berteman itu akan memberi efek kepada kita sesuai dengan temannya. Kalau teman kita baik, insya Allah akan kita baik. Kalau teman kita seperti itu, nanti kelamaan kalau kita tidak kuat syariatnya, kita akan ngikut kepada dia nanti. Jadi gitu, sekarang ya. Tugas kalian, kalau kalian ingin belajar ilmu khidmat, kuatkan iman dan syariat kalian. Jangan sampai kalian lemah iman dan syariatnya. Mungkin sekian dari kami. Tolong jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.